Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan begitu banyak nikmat pada hari ini. Kita masih diberikan nikmat iman, Islam, diberikan Allah petunjuk sehingga kita mau untuk belajar agama dan mengamalkan ilmu agama yang kita dapati. Kemudian Allah berikan nikmat rasa aman pada negeri kita, kemudian nikmat sehat pada tubuh kita, dan nikmat waktu luang ya yang harus kita syukuri dengan banyak. Marilah kita manfaatkan nikmat-nikmat ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan beribadah itu harus memiliki dua syarat utama ya. Yaitu syarat yang pertama adalah ikhlas, kita mengharapkan hanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan yang lain-lain, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan keuntungan duniawi ya. Kemudian syarat yang kedua diterimanya ibadah itu adalah kita mengikuti contoh yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beribadah itu harus ada contohnya. Jadi tauqifiyah sifatnya. Kemudian selain dua syarat utama tersebut, ada syarat tambahan lagi dalam beribadah. Kita harus bersungguh-sungguh, bil kuwah, dengan kekuatan kita. Kemudian yang keempat, syarat tambahannya adalah kita dalam beribadah harus kita bersegera, karena Allah memerintahkan kepada kita wasari'u ila maghfirati rabbikum. Kita bersegera menuju ampunan Allah dan bersegera melakukan amal soleh. Rasulullah mengatakan badirul a'malu fitanan kakito ilaili muslimi yusbihu rajulan aminan wa yumsi kafiron, atau sebaliknya ya. Nah, jadi Rasulullah menyuruh kita bersegera melakukan amal soleh sebelum datangnya fitnah seperti potongan malam. Pada pagi hari seorang laki-laki beriman, sorenya dia kafir, atau sebaliknya, pada sore dia beriman, paginya sudah kafir dia. Nah, ya bi'u dinahu bi'aradit minad dunya. Dia kafir tersebut karena dia menjual agamanya demi keuntungan dunia yang sedikit. Pada hari ini kita akan membahas mengenai salah satu metode yang sering kita gunakan dalam penelitian kedokteran dan kesehatan, yaitu merupakan salah satu bentuk penelitian observatif ya, yaitu mengenai survival analysis, atau kita bahasa Indonesiakan dengan analisis ketahanan. Nah, ini sangat penting di dalam penelitian kedokteran dan kesehatan, karena melalui studi ini kita nanti bisa mendapatkan data mengenai prognosis suatu penyakit ya. Kemudian kita juga bisa memperkirakan risiko terjadinya suatu penyakit atau suatu komplikasi pada suatu tindakan. Nah, itu kita bisa perkirakan ya. Kita nggak tahu pastinya karena hari esok itu adalah hal-hal yang gaib. Tidak mengetahui hari esok kita mau melakukan apa besok kecuali Allah. Kita tidak tahu kapan kita mati, di mana kita mati ya, kapan turunnya hujan kita nggak tahu. Itu termasuk hal-hal gaib, tetapi kita dibekali oleh Allah akal, kemudian dengan akal tersebut kita gunakan untuk memprediksikan ya, memprediksikan berbagai kejadian di hari esok. Nah, tetapi untuk hal-hal yang gaib itu hanya Allah yang tahu. Nah, survival analysis ini dikembangkan pertama kali oleh seorang ahli astronomi dari Inggris, yaitu Edmund Halley. Ya, nah jadi setelah dikembangkan oleh ilmuwan Inggris tersebut, survival analysis atau analisis tahanan ini menjadi salah satu alat penting dalam statistik. Ya, nah, kita nanti akan membahas 3 hal ya, jadi kata kunci kita dalam kuliah ini yaitu ketahanan,
kejadian, dan sensor. Ya, jadi dikembangkan di Inggris pertama kali oleh Edmund Halley. Kemudian dari pengembangan tersebut, cara menganalisa dengan survival analysis ini dimanfaatkan oleh berbagai macam bidang ilmu, ya, bisa dari kedokteran, kesehatan, asuransi, ekonomi, ya, kemudian bangunan juga bisa, ya, Mbak. Nah, jadi pada saat kuliah ini kita akan mencoba mengenal beberapa istilah dan metode yang digunakan dalam analisis ketahanan atau survival analysis. Kemudian kita akan memahami contoh aplikasinya dalam penelitian kedokteran dan kesehatan. Nanti juga di belakang saya buatkan beberapa ide-ide penelitian yang bisa kita aplikasikan di kampus, ya, atau di rumah sakit, beberapa ide penelitian yang sudah saya buatkan dan belum dilakukan itu. Jadi kalau mau dijadikan suatu proposal penelitian bisa dilakukan. Nah, setelah dikembangkan oleh Edmund Halley tadi yang dari Inggris, beberapa bidang ilmu juga memanfaatkan analisis ketahanan ini, digunakan dalam ahli demografi, ya. Jadi demografi itu adalah ahli yang mengenai masalah kependudukan, mencoba menganalisis dan mengukur angka mortalitas, morbiditas, ya. Kemudian angka-angka yang lain yang bisa diperkirakan, misalkan pada tahun 2020 ini, ya, itu sudah diperkirakan dari tahun 2012 oleh WHO bahwa PPOK itu akan menjadi penyebab kematian utama nomor 3 di dunia. Nah, itu sudah diprediksi oleh WHO dari tahun 2010-2012, diprediksi pada tahun 2020 PPOK ini akan menjadi penyebab kematian nomor 3 di dunia. Nah, itu menggunakan ini, survival analysis ini. Kemudian ahli asuransi juga menggunakan metode ini untuk menghitung premium yang harus dibayar oleh asuransi. Jadi kalau asuransi, kemudian cicilan mobil, ya, nah dia sudah menghitung dulu kira-kira dari konsumennya itu yang gagal bayar sampai akhir berapa, ya, kemudian yang dia bisa bertahan sampai cicilan terakhir itu berapa. Nah, sehingga mereka itu menggunakan hitung-hitungan ini untuk memperoleh keuntungan terlebih dahulu di depan. Nah, jadi walaupun nanti pencicilnya itu mengalami gagal bayar, tapi dia tetap sudah untung. Begitu, ya. Jadi sistem asuransi, sistem cicilan, kredit, ya, kredit itu seperti itu. Dia sudah mengambil keuntungan dulu di depan. Jadi walaupun dia rugi, maksudnya nasabahnya tidak membayar sampai selesai, tetapi mereka sudah memperoleh keuntungan dulu, ya. Nah, itu. Kemudian ahli kedokteran, kita menggunakannya untuk menghitung efektivitas pengobatan, ya. Kemudian kita memprediksikan kira-kira seorang penderita penyakit kanker paru itu berapa lama sih hidupnya. Pada 1 tahun pertama berapa persen yang hidup, ya. Kemudian tahun kedua berapa persen yang hidup, ya. Nah, jadi kita bisa memperkirakan prognosis suatu penyakit, apakah prognosisnya baik ataukah prognosisnya buruk, ya. Jadi dubia et malam kalau kita itu, ya, atau dubia et bonam. Ya, jadi kemungkinannya itu memburuk ke depannya atau dia membaik. Kemudian ahli keperawatan juga bisa menganalisis kemungkinan seorang berisiko plebitis, ya, jadi peradangan pada pembuluh darah sejak mendapatkan intravena dan mengukur lamanya waktu yang dibutuhkan untuk perawatan luka untuk kondisi tertentu hingga sembuh. Kemudian menentukan misalkan penggunaan kateter urin itu sebaiknya berapa hari, ya. Nah, kalau sudah hari keberapa dia sudah harus diganti, ya. Jadi itu seperti itu. Jadi kita bisa gunakan untuk analisis ketahanan ini digunakan dalam berbagai bidang, ya, untuk memprediksikan kira-kira misalkan orang mau yang dipasang pacu jantung itu angka keberhasilannya berapa, kemudian digantinya berapa lama maksimalnya, ya, seperti itu. Nah, survival itu sendiri artinya ketahanan atau kelangsungan hidup. Nah, secara umum itu ada 3 variabel, ya, yang kita ini
yang kita teliti dalam survival analysis ini. Nah, jadi itu adalah waktu itu sendiri, kejadian, dan kemudian sensor. Ya, nanti ada yang ketiga yaitu sensor. Nah, waktu itu bisa tahun, bulan, hari, jam, menit. Jadi diukur sejak pengamatan dimulai hingga munculnya kejadian. Nah, itu yang disebut dengan waktu. Sedangkan kejadian itu adalah event yang kita tunggu, yang kita prediksi. Ya, kematian misalkan, atau insiden timbulnya penyakit, atau kekambuhan, atau penyembuhan, atau timbulnya komplikasi, ya. Jadi atau misalkan tadi pada segi ekonomi tadi timbulnya gagal bayar pada kredit misalkan, ya. Atau tadi pada ilmu-ilmu yang lain ya, diprediksi itu kapan. Misalkan seorang dia mengganti ban mobil itu berapa lama waktunya, ya. Nah, waktu yang ini minimalnya harus diganti setiap berapa bulan sekali. Jadi itu bisa diprediksikan dari sini, ya. Jadi waktu itu bisa satuan waktu tahun, bulan, hari, jam, pekan juga bisa. Terserah kita mau membatasinya sebagaimana. Kemudian kejadian itu apa yang kita tunggu eventnya, kematian tadi, kemudian timbulnya suatu komplikasi dari penyakit, kesembuhan, ya. Jadi ada yang positif, ada yang negatif, ya terserah. Nah kemudian waktu dari variabel itu merupakan ini istilah-istilah yang kita harus pahami ya. Waktu dari variabel atau waktu ketahanan atau survival time itu merupakan waktu individu untuk bertahan pada periode pengamatan ya. Jadi survival time itu adalah waktu yang dibutuhkan individu itu untuk tetap bertahan pada periode pengamatan. Nah, sedangkan kejadian atau event merupakan variabel yang menjadi fokus penelitian kita ini. Kapan terjadinya? Misalkan phlebitis tadi ya, dia terjadinya phlebitis setelah 4 hari dipasang infus gitu. Nah itu kejadiannya itu ya. Jadi kalau waktunya itu hari bisa, jam bisa, tergantung kita. Nah kemudian kejadian ini sering dikaitkan dengan sesuatu yang negatif yang tidak kita harapkan, misalkan kematian atau terjadinya komplikasi, misalkan pada PPOK kan, komplikasinya itu kadang terjadi gagal jantung pada pasien PPOK, ini misalkan. Nah itu kita prediksi dengan kejadian ini ya. Kemudian kejadian yang positif, misalkan perbaikan gizi pada pasien PPOK, itu kan kita menilai perbaikan gizinya ya, kapan setelah terapi, berapa lama dia akan gizinya membaik, atau peningkatan kualitas hidup yang diukur dengan kuesioner MMRC ya. Nah, jadi kita bisa prediksikan setelah berapa lama terapi pasien PPOK ini akan mengalami perbaikan kualitas hidup ya yang diukur dengan tadi MMRC tadi ya. Nah, ini misalkan kejadiannya tadi ya. Jadi misalkan pada penelitian kita mau meneliti kapan sih pasien PPOK ini kemungkinan dia terjadi gagal jantung. Nah, jadi diikuti nanti pasien PPOK-nya itu dari tahun ke tahun seperti itu ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan waktu pada penelitian ini adalah ini ya. Waktu pada penelitian ini adalah tadi dalam jangka waktu tertentu, sedangkan kejadian pada penelitian kita ini adalah terjadinya gagal jantung pada pasien PPOK ya. Kemudian sensor. Nah, ini istilah yang ketiga. Jadi tadi waktu itu kapan saja kita menggunakan sistem waktunya ya. Kemudian kejadian itu kapannya timbul variabel yang kita amati ya. Nah, kemudian sensor ini terjadi kapan ya, yaitu terjadi apabila pada waktu ketahanan individu tersebut ya, dia ini tidak pada waktu yang sudah kita amati pasien tersebut tidak mengalami hal-hal yang kita prediksi tadi ya. Jadi sensor itu adalah misalkan dalam waktu kita ikuti dalam waktu 3 tahun pasien tersebut tidak mengalami kejadian yang kita prediksi, atau pasien tersebut tidak menyelesaikan waktu penelitian kita. Misalkan dia dalam waktu
3 tahun penelitian kita, tapi dalam waktu 3 bulan, 4 bulan dia drop out. Ya. Nah, jadi sensor itu adalah terjadi bila kita mempunyai waktu ketahanan individu yang menjadi subjek penelitian, tetapi tidak dipenuhi oleh subjek yang menjadi penelitian kita itu. Ya. Nah, kemudian pada analisis ketahanan selalu terjadi data yang tersensor, yaitu adanya informasi yang tidak diketahui secara pasti berapa lama waktu ketahanannya. Ya. Nah, penyebabnya terjadi tadi data yang tersensor, jadi hingga akhir studi belum muncul kejadian yang diinginkan atau diprediksi, kemudian subjeknya bisa hilang dari pengamatan kita, drop out, ya, atau dia mengalami kejadian yang tidak berhubungan dengan substansi yang diteliti, sehingga dia dikeluarkan dari subjek penelitian kita. Nah, kemudian kasus yang tersensor ini tidak dibuang, tetapi diperhitungkan, karena minimum hingga titik tertentu dapat dilihat, itu ya. Jadi dia tidak dibuang tetapi diperhitungkan juga. Nah, ini untuk kita memahami lagi. Ya, misalkan kita mengamati 6 orang pasien. Ya, misalkan ini kejadian gagal jantung lah, taruhlah. Ya, dalam pasien PPOK. Ya, yang berat misalkan pasien PPOK dengan kondisi PPOK yang very severe, sangat berat. Ya, nah kita ikuti dia selama 12 bulan. Ya. Nah, kemudian pasien A, ini Bapak A, umurnya sekitar 70 tahunan, ya. Kemudian kita ikut selama 12 bulan. Nah, pada bulan ke-7, kira-kira pada bulan atau bulan ke-6, ya, ini pada bulan ke-6, pada Bapak A ini timbul kejadian gagal jantung. Ya. Maka dia itu bisa kita ambil, ya, kita tentukan waktu ketahanannya itu 6 bulan. Ya, jadi waktu ketahanannya itu 6 bulan. Ini. Nah, sedangkan kejadiannya itu ya timbul waktu dia 6 bulan ya. Jadi dia ini bisa kita ambil dan datanya tidak tersensor. Ya. Nah, berbeda dengan Bapak B. Bapak B ini umur 60 tahun misalkan, ya. Nah, dia kita ikuti sejak dari dia terdiagnosis PPOK yang sangat berat sehingga 12 bulan kita ikutin. Nah, sampai 12 bulan dia tidak mengalami kejadian gagal jantung. Ya. Nah, maka dia memiliki waktu ketahanan paling tidak 12 bulan Bapak ini. Yang Bapak B. Ya. Dan dia tersensor. Jadi dia tidak mengalami kejadian yang kita prediksikan. Dan waktu ketahanannya paling tidak 12 bulan. Jadi paling tidak dalam 12 bulan dia tidak mengalami kejadian gagal jantung. Ya. Nah, kemudian Bapak C ini. Nah, Bapak C ini umurnya 55 tahun misalkan. Ya, kita awasi sejak bulan kedua dari penelitian kita, ya, sampai bulan ke-6. Nah, tiba-tiba bulan ke-6 kita tidak bisa lagi menghubungi dia. Dia hilang kontak. Mungkin dia pindah, ya, atau dia tidak melanjutkan pengobatan. Jadi kita tidak bisa mengikutinya lagi. Atau dia mengundurkan diri. Ya, dia tidak mau ikut lagi penelitian kita. Nah, ini dapat dikatakan bahwa dia tersensor. Nah, jadi dia ini merupakan data yang tersensor. Ya. Nah, kemudian Bapak D, misalkan, ya, Bapak D ini umurnya 55 tahun, PPOK berat juga. Nah, kita ikuti dari bulan kedua sampai bulan 12, sampai batas waktu penelitian kita berakhir, dia tidak mengalami tidak mengalami gagal jantung. Ya. Nah, jadi dia tidak mengalami gagal jantung, ya, sehingga waktu pengamatannya itu waktu dia bertahan paling tidak 8 bulan. Nah, tetapi dia itu mulainya bulan kedua, ya, jadi harus diteruskan lagi 2 bulan lagi. Kalau kita berhenti sampai bulan ke-12, berarti dia termasuk data yang tersensor, karena dia tidak menyelesaikan waktu pengamatan kita selama 12 bulan. Ya, jadi walaupun dia mengikuti sampai batas waktu kita yang sudah ditetapkan, tetapi dia tidak cukup 12 bulan, dia mulai bulan kedua. Nah, jadi untuk kita masukkan menjadi data kita, dia harus diikuti lagi sebanyak 2 bulan lagi paling tidak. Ya. Nah, kemudian
Bapak E, ya, umurnya 66 tahun misalkan. Nah, kita amati dari bulan keempat, tahu-tahu bulan ke-10 dia tidak tidak ada informasi lagi. Jadi pergi tanpa alasan. Ya. Nah, jadi dia eh, tidak bisa kita masukkan, ya, karena dia tersensor. Jadi dia diobservasi cuma 4 bulan saja. Nah, dari bulan keempat 6 bulan saja, dari bulan keempat sampai bulan ke-10. Jadi dia tidak menyelesaikan, ya, maka dia termasuk data yang tersensor. Nah, berbeda dengan Bapak F yang kita temukan, ya, yaitu dia mulai mengikuti penelitian pada bulan kelima, nah, tetapi pada bulan ke-10 dia sudah kita temukan kejadian yang kita prediksi, yaitu gagal jantung pada pasien PPOK. Nah, jadi pada Bapak F ini, ya, waktu ketahanannya 4 bulan, ya, dari bulan 10 sampai bulan dari bulan 10 dikurangi 6 jadi 4 bulan waktu ketahanannya dia. Ya, waktu ketahanannya dia 4 bulan dan dia tidak tersensor karena dalam waktu penelitian kita, ya, dia sudah terlihat kejadian yang kita prediksi. Nah, jadi kesimpulannya A dan F ini mengalami kejadian atau waktu ketahanan yang diketahui dengan pasti. Jadi A ini waktu ketahanannya itu 6 bulan, sedangkan E itu waktu ketahanannya 4 bulan. Sedangkan untuk pasien B, C, D, dan E ini, ya, dia tersensor. Jadi dia tidak diketahui dengan pasti waktu ketahanannya atau dia mengundurkan diri sebelum penelitian kita selesai. Nah, ya. Nah, jadi dengan ilustrasi seperti ini diharapkan kalian mampu untuk mengerti apa itu kejadian, ya, waktu ketahanan dan sensor. Jadi kejadian itu disimbolkan dengan X ini. Jadi pada saat orang itu mengalami event yang kita prediksi, ya. Kemudian waktu itu waktu observasinya. Ya, T ini ya 0 sampai 12. Kemudian yang T itu maksudnya itu waktu ketahanan. Waktu ketahanan itu kapan orang itu timbul kejadian atau event yang kita prediksi pada waktu penelitian kita. Nah, ini akan digunakan untuk memperkirakan probabilitas ketahanan suatu kejadian menurut waktu, kemudian juga dapat menyimpulkan status kesehatan bagi penduduk, kemudian membandingkan ketahanan suatu kejadian antar kelompok, ya, kemudian bisa mengidentifikasi lanjut suatu kejadian yang dialami penduduk dalam periode waktu tertentu. Nah, ini jadi kegunaan analisis survival ini, ya. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui tentang fungsi ketahanan atau survival function yang dilambangkan dengan ST dan fungsi hazard, ya, atau hazard function. Nah, kalau survival function atau fungsi ketahanan ini diberi dengan simbol ST. Nah, ini untuk menjelaskan probabilitas seseorang untuk survive lebih lama dari waktu spesifik T. Ya, contohnya misalkan kita melakukan penelitian mengenai ketahanan hidup dalam waktu 5 tahun pasien kanker serviks. Nah, setelah kita amati fungsi ketahanannya didapatkan bahwa pasien itu kan ada stadium 1, stadium 2, 3, dan 4 kanker itu, ya. Nah, kita lihat ternyata pada stadium kanker 1, stadium 1 kanker serviks ini, probabilitas untuk hidup pada 1 tahun pertama adalah 76,5%. Nah, jadi dari sekian banyak orang, ya, yang stadium kanker 1 pada kanker serviks itu dalam waktu 1 tahun dia tetap hidup sebanyak 76,5%. Nah, ini yang disebut dengan fungsi ketahanan tadi, ya. Nah, jadi itu menggambarkan probabilitas seseorang untuk survive dari waktu 1 tahun. Ya, kalau yang T-nya spesifik itu 1 tahun, ya. Misalkan seperti itu. Kemudian fungsi hazard. Fungsi hazard ini disimbolkan dengan HT, yaitu probabilitas gagal pada interval waktu tertentu, ya, yang diukur dengan cara seperti ini. Misalkan pada penelitian hubungan stadium dengan peluang ketahanan hidup
seorang pasien kanker serviks dibandingkan dengan stadium 1. Ya, jadi antara kelompok yang satu dibandingkan dengan kelompok yang lain, ya, dalam jangka waktu tertentu. Misalkan pada waktu 1 tahun pertama dibandingkan antara kelompok pasien dengan stadium 1 dengan stadium 2, ternyata stadium 2 ini lebih besar resiko meninggalnya dibandingkan stadium 1, yaitu sebanyak 2 kali lebih besar. Ya. Jadi kemungkinan meninggal pasien dengan derajat stadium 2 pada kanker serviks pada 1 tahun pertama itu 2 kali lebih besar daripada stadium 1. Nah, begitu juga dengan kelompok yang lain, misalkan stadium 3. Ya, misalkan kita dapatkan dia 6 kali lebih banyak meninggalnya, lebih kemungkinan meninggal, resiko meninggalnya. Atau stadium 4. Stadium 4 itu hampir 13 kalinya misalkan. Nah, ya. Jadi fungsi hazard ini adalah untuk membandingkan, ya, berapa besar resiko suatu kelompok yang untuk mengalami kejadian tertentu, ya, dibandingkan dengan kelompok yang lain. Jadi ada kelompok yang lain yang dijadikan sebagai pembanding. Nah, kemudian metode analisisnya bisa kita gunakan metode tabel kehidupan atau life table, ya. Kemudian metode product image Kaplan-Meier. Kemudian ada satu lagi nanti ya metode regresi ya. Nah, untuk metode life table ini dikenal juga dengan metode aktuarial atau Cutler-Ederer ya. Jadi ini mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi kita harus mempunyai saat awal pengamatan yang jelas. Kapan kita mengamati subjeknya. Ya, kemudian efek yang diteliti juga harus jelas dan harus berskala nominal, ya. Jadi harus jelas efek yang diteliti dan harus berskala nominal. Kemudian kasus hilang pada pengamatan atau loss to follow itu harus independen terhadap efek. Kemudian resiko untuk terjadinya efek tidak tergantung pada tahun kalender, dan resiko untuk kejadian efek pada interval yang dipilih dianggap sama, ya. Nah, ini nanti kita akan membuat grafiknya menjadi seperti ini, ya. Jadi ini probabilitas ketahanan hidupnya, kemudian ini waktu ketahanan hidup dalam tahun, ya. Kalau yang sebelah kiri ini model life table, yang ini dengan median waktu ketahanan, ya. Nah, kemudian metode Kaplan-Meier ini tidak dikelompokkan dalam interval waktu tertentu sehingga dapat digunakan pada analisis ketahanan dengan jumlah subjek yang sedikit dan efek yang dihitung tepat pada saat ia terjadi dengan anggapan bahwa keadaan tersebut sebanding dengan pengukuran berskala numerik. Ya. Jadi keuntungannya dapat kita lakukan pada jumlah subjek yang lebih sedikit metode Kaplan-Meier ini. Kemudian lama pengamatan disusun dari yang terpendek hingga yang terpanjang. Kemudian subjek yang tersensor itu juga diikut sertakan di dalam laporannya. Ya, jadi subjek yang tersensor juga diikut sertakan. Ya. Nah, untuk konsep metode Kaplan-Meier ini, jadi ada pasien yang tersensor, kemudian peluang waktu hidup 2 bulan sama dengan peluang hidup pada bulan pertama dikalikan dengan peluang hidup pada bulan kedua dan seterusnya. Ya. Nah, jadi ini kelebihannya adalah kita dapat memberi proporsi ketahanan hidup yang pasti karena menggunakan waktu ketahanan hidup secara tepat. Jadi bukan berdasarkan kelas intervalnya. Nah, ini. Jadi seperti ini model analisisnya ya untuk Kaplan-Meier. Nah, kemudian yang paling sering dilakukan, yang paling terkenal itu adalah metode regresi Cox. Jadi ini mempunyai kelebihan karena kita dapat mengestimasi hazard ratio walaupun tanpa perlu diketahui hipotesis nolnya ya. Kemudian dapat mengestimasi dan mengetahui fungsi survivor ya. Kemudian hasil dari Cox model ini hampir sama dengan model parametrik, jadi lebih sahih dia ya. Kemudian dia dapat digunakan untuk menghitung resiko relatif terjadinya kejadian. Nah, jadi kita bisa taksir resiko relatifnya, ya.
dari suatu kejadian dengan menggunakan metode Cox regresi ini. Nah, contohnya, misalkan kita ingin meneliti ketahanan hidup pada pasien kanker serviks dan menyimpulkan adanya metastase ke KGB. Ya, nah ini kita bisa perkirakan bahwa pasien yang memiliki metastase pada KGB ini, pada pasien kanker serviks, itu resikonya lebih besar 1,3 kali untuk meninggal dibandingkan dengan tidak adanya metastase di KGB. Nah, ini kalau untuk membandingkan hal seperti ini, jadi kita mencari resiko relatif, ini kita gunakan metode regresi Cox ini ya. Ini yang metode yang kita gunakan. Misalkan tadi kita mau meneliti apakah ada perbedaan resiko untuk meninggal pada pasien yang kanker serviks dengan ada metastase dan tidak ada metastase di kelenjar getah benihnya. Nah, ternyata setelah kita ikuti dalam waktu tertentu dan kita uji melalui regresi Cox ini, ternyata untuk kelompok pasien yang ada metastase di kelenjar getah bening, ternyata resiko meninggalnya lebih besar. 1,3 kali dibandingkan dengan yang tidak ada metastase di KGB. Nah, jadi kita bisa melakukan penaksiran resiko relatif untuk variabel independen yang dikotomi. Nah, kemudian contoh yang lain juga, kita juga bisa menyimpulkan bahwa untuk ketahanan hidup pada pasien kanker serviks dengan bertambahnya diameter tumor misalkan, ya, dengan bertambahnya diameter tumor berapa senti, ya, maka peluang hidupnya meningkat berapa kali, gitu ya, atau menurun berapa kali. Nah, jadi berbagai macam variabel yang independen, yang kontinu, ini kita bisa uji melalui uji regresi Cox ini, ya. Misalkan tadi pada pasien kanker serviks berdasarkan besarnya tumor yang didapatkan, ya, atau yang diperiksa, yang didapatkan pada pasien. Nah, kita dapat memprediksikan, ya, dengan semakin besarnya massa tumor itu, apakah peluang hidupnya itu meningkat atau menurun. Nah, jadi ini untuk variabel independen yang kontinu dan dapat juga ditentukan resiko relatifnya, ya. Nah, ini beberapa ide yang saya pikirkan untuk kalian, mungkin bisa kalian lakukan penelitian di kampus atau di rumah sakit nanti. Misalkan kita mau meneliti apakah ada faktor yang mempengaruhi lama studi mahasiswa S1 FK Unila, ya. Apakah beberapa faktor ini mempengaruhi atau tidak? Ya, jadi kita mau mencari faktor-faktor yang mempengaruhi lama studi mahasiswa. Misalkan taruhlah kita ambil 3 faktor yang kita teliti, yaitu jenis kelamin, kemudian asal daerah, dan kemudian adalah lama studi IPK-nya, ya, dengan IPK. Apakah ini berhubungan? Nah, jadi kita bisa menggunakan tadi regresi Cox tadi, metode yang kita gunakan. Ya, jadi kita mau meneliti apakah faktor-faktor yang mungkin menentukan lama studi itu berhubungan atau tidak, ya. Nah, kemudian misalkan juga kita punya ide, yaitu mau meneliti apakah kita mau mengamati, melakukan analisis survival pada pasien kanker paru di RSUD Abdul Muluk. Nah, ini belum pernah ada nih penelitiannya nih. Jadi bisa kalian gunakan ini ya. Jadi kita mencari data pada pasien kanker paru di RSUD Abdul Muluk, kemudian kita ikuti datanya dalam waktu tertentu, kita cari tadi apakah dia ada event atau kejadiannya, kemudian ditentukan waktu survivalnya tadi. Ya, ini bisa digunakan metodenya Stratified Cox dan Extended Cox misalkan. Ya. Nah, karena kita tahu bahwa kanker paru ini penyebab utama kematian di Indonesia misalkan, ya. Ini misal ini latar belakangnya ya. Jadi bisa kalian tulis di latar belakang di proposal tesisnya. Kemudian keberhasilan penanganan kanker paru itu dapat dilihat dari probabilitas ketahanan hidup kanker paru itu pada pasien. Ya. Nah, kemudian kita mau meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan survivalnya pasien kanker paru, misalkan usia, ya. Jadi usia itu nanti kita golongkan usia itu usia 30 sampai 40, 40 sampai 50, 50 sampai 60 dan seterusnya. Ya.
kemudian status perkawinan juga, ya, ada yang menikah, ada yang tidak menikah, ya, itu. Kemudian stadium kanker paru ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, 4. Nah, kita mau lihat apakah ada perbedaan. Apakah dia mempengaruhi ketahanan ya survival pasien tersebut. Kemudian jenis pengobatan ya. Ada yang pengobatan dengan kemoterapi, ada yang dengan radiologi dan lain-lain. Ini kita juga bisa teliti. Kemudian ada penyakit penyerta ada atau tidak gitu, ya, pengaruhnya. Kemudian komplikasi dari penyakit kanker paru, apa komplikasinya. Kemudian status anemia misalkan. Nah, jadi kita meneliti faktor-faktor yang mungkin ini ya untuk kita ikuti tadi dengan metode stratified Cox dan extended Cox ya. Nah, misalkan ini hasilnya nih, misalkan ya. Dari model Cox stratifikasi diperoleh faktor yang berpengaruh signifikan itu dengan yaitu komplikasi, yaitu yang mempengaruhi angka harapan hidup pasien itu ternyata komplikasinya ada atau tidak komplikasinya dengan resiko nilai hazard tadi berapa, besarnya berapa misalkan setelah dihitung berapa gitu ya, kita hitung dengan teliti ya. Nah, kemudian kita juga menentukan misalkan hasilnya nanti variabel yang signifikan mempengaruhi ketahanan hidup 1 tahun penderita kanker paru atau kanker serviks itu misalkan pengobatan kemoterapi, transfusi, ya, komplikasi apa gitu ya. Nah, jadi ini kita juga menentukan hazard rasio pengobatan berapa besar gitu. Nah, ini bisa kita lakukan di rumah sakit kita ya penelitian ini. Ini belum diteliti nih. Jadi ini bisa menjadi suatu ide penelitian bagi kalian. Kemudian misalkan juga kita mau meneliti bagaimana analisis survival pasien asma anak di RSAM. Nah, metode yang digunakan Kaplan-Meier dan uji log-rank. Ya. Nah, jadi ini kita mau menentukan peluang ketahanan penyakit yang mendominasi pada pasien anak di rumah sakit tersebut. Nah, kemudian misalkan analisis yang kita dapatkan ternyata bahwa pasien asma anak laki-laki mempunyai peluang sembuh yang lebih lama dibandingkan pasien asma anak jenis kelamin perempuan. Ya, serta usia 6-11 tahun itu mempunyai peluang sembuh lebih lama dibandingkan usia kurang dari 5 tahun. Nah, ini ya, jadi kita bandingkan jenis kelamin, kemudian kategori usia bisa juga. Nah, jadi kita bisa mendapatkan suatu data yang lebih berguna nanti. Nah, ini bisa digunakan datanya, berarti kalau usia 6-11 tahun, karena peluang sembuhnya lebih lama, nah berarti dia harus lebih intens pengobatannya, ya terapinya harus lebih di follow up. Nah, karena menurut penelitian sebelumnya ternyata usia 6-11 tahun ini ternyata peluang sembuhnya lebih lama dibanding kurang dari 5 tahun. Mungkin anak usia 6-11 tahun ini dia lebih banyak aktivitasnya, lebih banyak dia interaksinya dengan lingkungan dibandingkan anak-anak yang lebih muda misalkan ya. Jadi stressing kita adalah pada anak asma usia 6-11 tahun ini kita harus melakukan lebih intensif ya pengobatannya, lebih perhatian kepada kelompok golongan ini. Kemudian tadi ya pada jenis asma anak pada laki-laki itu lebih lama sembuhnya dibandingkan asma anak pada perempuan ya. Nah, jadi kalau anak laki-laki kena asma ya dia harus lebih diperhatikan. Mungkin paparan terhadap asap rokoknya ya anak laki-laki kan sering bermain di mana-mana ya. Anak perempuan umumnya bermain di rumah. Mungkin waktu dia bermain dia terpapar asap rokok atau apa gitu sehingga dia lebih lama sembuh. Nah, ini. Kemudian nah ini ya kok pada COVID ini ya misalkan kita lakukan analisis survival pada data pasien COVID-19 di Bandar Lampung berdasarkan faktor usia dan jenis kelamin. Ya, nah misalkan ternyata setelah kita lakukan analisis melalui survival analisis ini, kita dapatkan pasien dengan jenis kelamin laki-laki mempunyai peluang sembuh lebih cepat dibandingkan pasien jenis kelamin perempuan. Ini misalkan saja ini, ya, belum tentu hasilnya seperti ini. Atau pasien dengan interval lebih muda 40-49 tahun. Nah, ini mempunyai peluang sembuh lebih cepat dibandingkan interval usia lainnya. Ya, nah, dibandingkan usia yang lebih tua dia
lebih cepat sembuh COVID-nya. Jadi cuma rata-ratanya misalkan 10 hari sudah sembuh. Nah, sedangkan untuk usia yang lebih tua, yang 50 tahun sampai 60 tahun, itu ternyata rata-rata sembuhnya itu 16 hari misalkan. Nah ini kita bisa lakukan penelitian seperti ini. Nah, jadi kesimpulan pada kuliah pada hari ini, analisis survival ini dia dikembangkan oleh Edmund Halley, ya, peneliti yang merupakan ahli astronomi dari Inggris. Kemudian ini penting dimanfaatkan untuk berbagai macam ilmu pengetahuan lainnya. Tadi ekonomi bisa, kedokteran bisa, keperawatan bisa, ya, bahkan ilmu-ilmu yang lain, ilmu teknik sipil juga bisa dimanfaatkan metode ini. Nah, kemudian yang perlu kita pahami tadi, waktu ketahanan apa, kejadian itu apa, dan sensor itu apa. Itu sudah kita jelaskan di depan tadi, ya. Nah, kemudian metode yang digunakan, yang sering digunakan itu adalah metode tabel dan Kaplan-Meier. Nah, kemudian yang terkenal dan paling juga sering digunakan adalah metode regresi Cox, ya. Oke, ini pustakanya, saya ambil dari beberapa pustaka ini. Silakan, mungkin ada pertanyaan, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, dengan Robi, Dok. Mohon izin bertanya, Dokter. Silakan, Robi. Ya, Dok. Ada 2 pertanyaan, Dok, yang ingin Robi tanyakan. Yang pertama, Dok, apakah terdapat syarat-syarat tertentu untuk kita memilih metode ukur pada survival analysis tadi, Dok? Misalnya Kaplan-Meier, Lockrang, atau regresi Cox tadi itu, apakah ada syarat-syarat tertentunya, Dok, untuk kita melakukan metode uji itu? Itu yang pertama, Dok. Kemudian pada survival analysis ini untuk sampel, Dok, apakah termasuk ke dalam probability sample atau pengambilan sampelnya termasuk ke dalam non probability sample, Dok? Terima kasih, Dokter. Ya, sama-sama. Jadi Robi, bagus sekali pertanyaannya, ya. Jadi ini kita bisa sesuaikan beberapa metode ini, bahkan beberapa metode ini bisa kita lakukan sekaligus. Nanti kita akan lihat yang mana yang terbaik hasilnya. Jadi beberapa metode ini kan bisa kita lakukan secara berbarengan, ya. Metode live table, metode Kaplan-Meier, atau yang regresi Cox ini bisa kita lakukan secara bersamaan karena kita sudah punya datanya, tinggal kita masukkan ke dalam SPSS-nya saja, ya. Nah, nanti kita akan lihat kira-kira yang hasilnya lebih sahih itu yang mana, ya. Yang lebih bagus itu diuji dengan sistem atau metode analisis yang mana, ya. Nah, tapi kita juga sudah harus punya ini, ya, punya rencana kita kira-kira metode mana yang terbaik. Misalkan kalau untuk yang kita mau mencari proporsi ketahanan hidup yang pasti karena penggunaan waktu ketahanan hidup yang secara tepat, ya. Nah, dan bukan berdasarkan kelas interval, kita gunakan metode Kaplan-Meier. Nah, tetapi kalau kita ingin menghitung resiko relatif, ya, nah yang lebih cocok itu regresi Cox. Jadi sebenarnya ketiganya ini bisa kita lakukan secara berbarengan. Nanti kita tinggal pilih mana yang paling baik. Nah, dan kita lakukan untuk publikasi nanti jadi jelas sistem sistem analisis yang paling baik, yang menurut kita paling baik yang mana. Jadi semuanya bisa dilakukan, ya, seperti itu. Kemudian yang pertanyaan kedua, ya, jadi data ini harus data yang fix ini. Jadi kita bisa menggunakan data dari medical record, ya. Nah, jadi semua data yang kita peroleh dalam waktu tertentu itu kita bisa masukkan. Ya, jadi kita menganalisis data semua. Jadi semua data yang ada kita analisis. Jadi tidak boleh kita melakukan pemilihan-pemilihan yang mana kita pilih, mana ditinggalkan, nggak boleh. Bahkan yang ini juga, yang dia sensor juga harus dilaporkan di sini. Berapa banyak yang sensor. Ya, jadi semua data yang kita peroleh ini harus kita masukkan ke sini. Begitu, Robi. Baik, Dokter. Ya. Jadi kalau kata dokter tadi untuk pengambilan sampelnya kita ambil seluruhnya, mungkin masuk ke dalam non probability sample, ya, Dok? Iya, jadi semuanya dimasukkan.
Jadi kita bisa ambil data dari data sekunder ini dari medical record di rumah sakit ya atau data dari manapun bisa kita lakukan seperti ini. Nah, jadi ini lebih cepat juga karena datanya kan sudah tersedia. Nah, kita tinggal bagaimana kita bisa menyajikan data dengan analisis yang baik dan bisa menjadi informasi yang berguna untuk ilmu pengetahuan. Seperti itu. Baik, Dok. Oh ya, Dok, satu lagi, Dok, Ya, ingin Robi. bertanya, Dok. Pada survival analysis ini, Dok, itu apakah dilakukan pada datanya itu dilakukan juga uji normalitas dan abnormalitas, misalnya begitu, Dok? Sehingga ada uji-uji tertentu yang diambil pada data abnormal atau sebaliknya, Dok? Tidak ya, jadi tidak perlu dilakukan uji normalitas ya karena memang datanya sudah fix seperti itu. Kita tidak bisa lagi melakukan perubahan data ya, jadi datanya sudah fix. Jadi tidak perlu. Nah, tetapi yang lebih mendekati dari uji model parametrik itu yang Cox ya. Jadi yang Cox ini yang sepertinya yang lebih umum dan lebih sering digunakan daripada dua metode yang lain. Ya. Yang metode yang terkenal itu uji regresi Cox-nya ini. Baik, Dokter. Terima kasih banyak, Dok. Ya, sama-sama, Robi. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Ya, jadi beberapa ide penelitian tadi ya ini bisa kalian lakukan ya. Jadi dan tidak rumit ya, asal data yang kita gunakan itu data yang benar-benar bagus datanya ya. Kemudian bisa kita pertanggungjawabkan ya. Dan itu juga berguna untuk prognosis ya, untuk menentukan lama pengobatan ya. Ya ini jadi beberapa ide-ide ini bisa kalian lakukan ya. Ini kan belum pernah nih ada publikasinya dari tempat kita ini. Bisa kita gunakan ini ya. Jadi mungkin bisa menjadi ide penelitian untuk kalian. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.